Pupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah gejala yang mau tidak mau pasti pernah melanda hidup seseorang. Apapun alasannya, tetapi pengalaman itu pasti pernah dicicipi. Entah seberapapun dalamnya, entah seberapapun kerapnya, dan entah seberapa dalam keseriusannya. Karena itu kita perlu memahami tentang kekhawatiran supaya kita bisa menempatkan kekhawatiran sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang justru menguntungkan hidup kita. Ada 1, 2, 3 macam kekhawatiran yang bisa saya paparkan. Kekhawatiran yang pertama dan yang kedua itu yang harus bisa kita selesaikan atau kita singkirkan sehingga tidak pernah menjadi gangguan lagi. Kekhawatiran yang pertama adalah ketika orang mengalami rasa takut, rasa jerih, terutama oleh karena dia tahu betul tentang halnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki latar belakang teknik sipil, maka ketika dia melewati sebuah jembatan yang sudah lapuk, oleh karena pertimbangan-pertimbangan teknik dan juga segala macam risiko yang pernah dia perhitungkan oleh karena studinya, maka melihat jembatan yang sudah lapuk itu pasti muncul rasa khawatir. Kekhawatiran serupa tidak akan muncul ketika yang berhadapan dengan keadaan itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki background, tidak memiliki pemahaman mengenai dunia teknik sipil. Sehingga sejauh dia melihat bahwa konstruksinya masih cukup kuat, maka tidak ada lagi hal-hal yang merisaukan hatinya. Dengan demikian, kekhawatiran yang pertama ini lebih karena pertimbangan-pertimbangan otak dia melihat kemungkinan-kemungkinan dengan lebih dalam. Karena itu, hal ini harus didamaikan dengan membuktikan apakah betul hal yang mengkhawatirkan itu layak untuk dikhawatirkan atau sekedar kekhawatiran belaka atau memang beralasan. Maka kebiasaan, keterampilan orang dalam bidang tertentu akan menentukan apakah dia bisa menyelesaikan masalah kekhawatiran yang pertama ini. Dengan demikian, kekhawatiran jenis ini seharusnya bisa didamaikan, bisa diselesaikan dan tidak perlu mengganggu seseorang lagi. Hal yang kedua, kekhawatiran itu berasal karena sistem nilai yang pernah ditanamkan di dalam pemahamannya. Dan yang paling parah adalah ketika orang merasa khawatir dengan hidupnya. Dan puncaknya adalah ketika orang begitu khawatir dengan apa yang disebut dengan neraka. Selalu terbayang-bayang bagaimana nanti akhir dari hidupku, bagaimana hidupku, dan gambaran-gambaran yang pernah diberikan tentang keadaan neraka, tentang perbuatan-perbuatan apa yang berimplikasi orang masuk ke dalam neraka,
Dan pertimbangan-pertimbangan semacam itu terus-menerus mewarnai hidup seseorang, sehingga kekhawatirannya tidak akan pernah hilang, karena tidak pernah ada yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian kita menyadari bahwa kekhawatiran yang kedua ini pun juga akibat orang mengenal atau dikenalkan dengan sebuah pemahaman tentang nilai, dan nilai itu berimplikasi pada hidup yang kekal yang disebut dengan neraka itu. Bagaimana orang bisa mendamaikan hal ini? Yang pertama, memang orang harus mencoba menghindari apa yang dianggap bisa membawa orang ke neraka. Hal yang kedua adalah menyadari bahwa cerita tentang neraka itu hanya sebuah penggambaran, sebuah cara untuk menjinakkan tingkah laku seorang anak agar bisa mentaati norma-norma tertentu. Dengan demikian, ketika orang mencapai kedewasaan berpikir tertentu, bisa menerima ini sebuah metode pembelajaran yang diperlukan agar orang bisa mengatur hidupnya, maka pelan-pelan dia pasti akan ditenangkan. Tidak perlu lagi menjadi momok yang selalu menakut-nakuti hidupnya. Dengan demikian, kekhawatiran jenis pertama dan jenis kedua sebenarnya bisa didamaikan dengan orang berkembang secara penuh kedewasaan intelektual dan moralnya. Dengan demikian, orang menyadari bahwa apapun yang bisa dia pikirkan sebagai kekhawatiran itu sebenarnya berasal dari konstruksi pikirannya sendiri. Dan dengan demikian, penyelesaian untuk tidak ketakutan lagi, kekhawatiran lagi, oleh karena pikiran yang mengkonstruksikan sebuah kerangka tertentu bisa didamaikan, bisa diselesaikan. Butuh perjuangan, tetapi itu memungkinkan. Karena itu pendidikan betul-betul akan membawa orang keluar dari masalah kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama, intelektual, teknis, profesional. Kekhawatiran yang kedua, moral, ketakutan yang sebenarnya hanya karena penggambaran-penggambaran sebagai metode untuk pendidikan. Yang ketiga, saya menyebutkan dengan kekhawatiran yang eksistensial. Kekhawatiran ini berasal dari kepekaan seseorang, kepekaan yang dianugerahkan kepadanya oleh karena dia adalah makhluk tertentu. Ini mirip sama dengan binatang yang ada di hutan atau binatang yang ada dimanapun. Ketika mereka berhadapan dengan predatornya, maka ada sebuah sensor di dalam dirinya yang membuat dia menyadari itu. Sehingga untuk makhluk yang lain belum menangkap apa-apa, dia sudah menangkap adanya bahaya. Dan sensor-sensor semacam ini ada di dalam setiap makhluk. Terutama adalah sensor yang menangkap adanya predator. Ini adalah alat yang dianugerahkan kepada tiap makhluk untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Manusia pun dianugerahi yang sama, dan masing-masing memiliki sensor yang berbeda, memiliki kepekaan yang berbeda. Karena itu, ketika orang sudah bisa memilah bahwa ini bukan kekhawatiran yang pertama,
Dan kekhawatiran yang kedua, haruslah dia lebih serius lagi untuk mengenali kekhawatiran yang ketiga ini. Kekhawatiran yang bukan berasal oleh karena dia tahu secara profesional resiko-resikonya, juga bukan kekhawatiran oleh karena sistem nilai yang pernah ditanamkan kepadanya, tetapi di luar itu semua. Di sana dengan pengalaman dicek akan nampak apa yang kurasakan dan ternyata apa yang terjadi. Dengan demikian aku semakin tahu piranti macam apa yang dianugerahkan kepadaku, dan piranti itu juga sekaligus menunjukkan siapa aku ini, karena piranti itu terutama hidup ketika aku berhadapan dengan yang potensial adalah predatorku, yang potensial adalah mengancam keselamatanku. Dengan demikian, kekhawatiran yang ketiga ini adalah sebuah keuntungan, sebuah anugerah, karena kita dilengkapi dengan sensor untuk keselamatan hidup kita. Salam semesta.